Kita akan melanjutkan pada pertemuan malam hari ini terkait dengan kajian kitab Ibanatul Ahkam, tepatnya halaman 51 jilid 1 atau Al-Juz'ul Awwal. Pada kajian ini kita akan berbicara terkait dengan mani atau al-mani atau sperma dalam konteks hadis dan bagaimana sperma itu menurut para fuqaha, menurut 4 madhab. Tapi sebelum kita membahas itu, kita harus masuk terkait dengan matan hadis dulu, biar kalian paham. Kemudian nanti makna globalnya, kemudian analisis lafadznya. Baru setelah kalian mempelajari ini semua, baru kita masuk kepada fikih hadisnya atau berbicara fikih 4 madhabnya. Baru nanti akan mengulas perawi hadisnya. InsyaAllah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seperti biasa akan memaknainya dengan penggunaan bahasa Jawa. Baru setelah saya maknai pakai bahasa Jawa, saya ulas dengan bahasa Indonesia. Ana Aisyata dan riwayatakan saking Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha radhiyamuki ngeridani Allah sinten Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah. Qalat dawu sinten Sayyidatuna Aisyah kana ono Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ikum basu sinten Rasul al-maniya ing manine beliau. Tsumma yakhruju moko kari-kari metu sinten Rasulullah ila salati maring salat fi dzalika tawbi ing dalam mengkono-mengkono tatat. Wa ana hale utawi ingsun anzuru iku ningali sapa ingsun ila atharil husli maring labete basuhan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim diriwayatkan melalui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah ini pernah atau Rasulullah ini melakukan yang namanya membasuh mani. Mani itu dibasuh oleh Rasulullah. Setelah dibasuh, beliau keluar. Mani yang ada di mana? Mani yang ada di bajunya Rasulullah. Jadi ada mani misalnya di sarung, kalau misalnya di sini di sarung atau di salah satu bajunya. Tidak ada penjelasan terkait dengan baju apa yang beliau pakai. Yes. Di baju beliau ada maninya. Kemudian sama Rasulullah itu dibasuh, disiram. Setelah dibasuh, baju yang sudah ada maninya dan sudah dibasuh oleh Rasulullah itu dipakai oleh beliau untuk melaksanakan sholat. Berarti Rasulullah ke masjid melaksanakan sholat itu, Rasulullah melaksanakan sholat itu menggunakan baju yang tadi ada maninya dan sudah dibasuh. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, katanya Sayyidatuna Aisyah, saya melihat bekas basuhan, basuhan di mana Rasulullah sudah membasuh maninya dari baju tersebut. Nah, hadis ini hadis muttafaqun alaih. Gimana maksud hadis ini secara hukum? Nah, kan begitu. Kita nggak bisa langsung moro-moro ujuk-ujuk kamu langsung menghakimi begini, nggak bisa. Harus paham dengan namanya usul fikih, harus nanti namanya asbabul wurud, harus paham itu. Yes. Wali muslimin, kalau tadi kan hadis yang sudah disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Bagaimana maksudnya wali muslimin ini? Matan yang ada dalam riwayatnya Imam Muslim. Berarti teksnya, redaksinya, diksinya berbeda. Laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah. Niscaya aku telah menggaruk mani itu min thawbi Rasulillah, dari bajunya Rasulullah SAW. Jadi misalnya di baju ini ada maninya. Sama Sayyidatuna Aisyah itu digaruk begini. Farkan dengan menggaruk fayusalla fihi, lalu baju yang sudah ada maninya dan sudah digaruk tadi ternyata dipakai oleh Rasulullah untuk salat. Wa fi lafdhin laqad kuntu ahukkuhu ya bisa. Kalau dalam lafaz yang lain, dalam diksi yang lain, redaksi yang lain, niscaya aku sungguh menggaruknya. Ya bisa dalam keadaan kering, berarti sperma tadi sudah mengering. Bidufri dengan kukuku min thawbihi, dari bajunya Rasulullah SAW. Jadi matan hadis ini ada teks yang ada redaksi hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim,
Kemudian redaksi yang kedua adalah lafadz yang melalui jalurnya Imam Muslim. Ada juga lafadz yang lain yang redaksinya berbeda. Yes, itu matan dari hadis yang sudah saya terjemahkan versi Indonesianya. Bagaimana makna globalnya hadis ini? Ai hada utawi iki al makna iku maknani hadis al ijmali kang bangsa global. Karoma mulia akan Allah sinten Allah al insana ing manungsa. Wa fadalahu la ngutamaaken sinten Allah ing al insan. Ala sairil hayawani ing atase sekalian hewan. Bi taharati aslihi kelawan kesuciane asline al insan. Wa karimi mahtidihi lan mulyane asali insan. Laqad akhbarat yaktene teman-teman ngabarakan ummul mukminin sinten ummul mukminin ibune pira-pira wong kang iman. Aisyah radhiyallahu anha rupane Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu mungkin ridani Allah sinten Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah anha satuhune Sayyidatuna Aisyah kanat iku ana sinten Sayyidatuna Aisyah tafruku iku ngerik iku nggaruk sapa Sayyidatuna Aisyah al-maniya ing mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking dodote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhufriha kelawan kukune Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Makna global dari hadis tadi yang sudah kita maknai tadi, Allah Ta'ala ini memuliakan manusia, juga mengutamakan manusia dibandingkan hewan-hewan yang lain. Karena manusia ini sebenarnya hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir, kan begitu. Hewan-hewan yang lain, binatang ternak, binatang buas, hewan ternak, hewan buas, semuanya itu dibandingkan manusia diutamakan. Nah, kan seperti itu. Yes. Juga Allah Ta'ala ini mengutamakan manusia dan mengagungkan manusia itu bitaharati aslihi, dengan sucinya asalnya manusia. Manusia itu asalnya dari mana? Dari mani. Nah, kemudian mulianya asalnya manusia. Asal yang dianggap mulia itu mana? Mani. Seperti itu. Jadi aslul insan huwal mani. Wal mani huwa karim. Kemudian dibandingkan dengan hewan yang lain, manusia ini punya sisi yang berbeda. Dimuliakan dan diutamakan dengan sucinya aslinya, sucinya maninya, begitu. Yes. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saya sudah memberikan informasi kalau beliau itu mengernik maninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baju beliau dengan kukunya. Dikerik begini. Itu makna globalnya. Saya masih belum berbicara fikih. Yes. Kemudian kita sudah belajar matan hadis, kemudian kita sudah belajar makna globalnya, kita masuk pada at-tahlilul lafzi. Hada utawi iki hadis at-tahlilu iku analisis al-lafzi kang bangsa lafal. Al-mani utawi mani rajuli iku manine wong lanang. Ma'un iku banyu abyadu kang putih, sakhinun kang kandel, yatadaffaku kang moncrot fi khurujihi ing dalam metune mani. Dafqatan kelawan sak moncrotan ba'da dafqatin kang tetep ing dalem sakwise sak moncrotan. Wa yakhruju lan metu apa mani bi syahwatin kelawan syahwat. Wa khurujuhu hale utawi metune mani yakubu iku ngiring-ngiringi apa khurujuhu futuran ing keloyoan fir rajulin dalem wong lanang. Wa raihatuhu hale utawi mambune mani karo ihati tal'in nakhli iku kaya ambonane kemayangane kurma. Qaribatin min raihatil ajin. Qaribatin atau qaribatun bisa berarti menjadi khabar dari waraihatuhu, buka kurung di situ. Qaribatun iku perkara kang marki min raihatil ajini saking ambune adonan. Saking ambonane adonan. Yes. Maksud dari mani di sini maninya siapa? Yang dimaksud adalah mani dalam hadis tadi. Ini kan dianalisis secara lafaz, kata-kata yang masih aneh, unik atau masih belum bisa ditangkap, dijelaskan di sini. Mani yang dimaksud itu adalah maninya orang laki-laki.
Maninya orang laki-laki itu berupa air putih, berupa cairan yang putih, kemudian agak tebal, agak kental, yang ketika keluar itu muncrat. Dafqatan ba'da dafqatin, semuncratan setelah muncratan, dari muncrat begitu. Kemudian keluarnya mani itu biasanya disebabkan oleh syahwat, dan keluarnya ketika mani sudah keluar maka akan diiringi atau memberikan efek loyo. Jadi setelah itu akan diiringi loyo pada lelaki. Nah, Imam keluar mani, biasanya loyo, setelahnya keluar itu loyo, lemes, begitu. Kemudian baunya mani itu, baunya sama dengan baunya bunganya kurma. Kemayangan kurma itu ketika kurma sudah mulai keluar bunganya, baunya kayak gitu. Dalam kitab itu dijelaskan sama dengan putih-putihnya telur, atau dalam kitab yang lain sama dengan adonannya roti, mirip dengan adonannya roti, seperti itu. Itu maksud dari kata al-mani pada hadis tadi. Afrukuhu, apa maksudnya afrukuhu itu? Udallikuhu hatta yatafattat wa yadhhab al-athar. Ufarrikuhu, afrukuhu, bukan ufarrikuhu ya. Afrukuhu utawi lafaz afrukuhu. Udallikuhu tegese mijet sapa ingsun ing mani hatta yatafattat hingga dadi hancur apa almani wa yadhhabulan ilang al-atharu apa labeti mani. Maksud dari kata afrukuhu pada matan hadis tadi adalah dipijat, ya dikerik tadi, dipijat sampai hancur, kemudian bekasnya juga hilang. Farkan, di situ ada kata laqad kuntu afrukuhu farkan. Kata farkan itu adalah masdarun ta'kidiyun taqririyun. Kata farkan adalah bentuk masdar sebagai penguat, penegas dan penetap, sebagai masdar ta'kid dan taqrir. Kemudian ahukuhu, al-hakku maknanya al-farku, liyatafattata wa yadhhaba athar syai'. Kata ahukuhu itu sama dengan maknanya afruku tadi. Al-hakku maknahu al-farku. Tujuannya apa? Agar hancur mani tadi, kemudian bekasnya mani itu hilang. Bekasnya sesuatu itu tadi hilang. Yang dimaksud adalah mani, kan begitu. Itu terkait dengan analisis lafaz yang mungkin belum ditangkap oleh sebagian pengkaji matan hadis ini. Kemudian kita akan masuk kepada fiqhul hadis. Bagaimana fikih hadisnya? Ghuslul mani utawi mbasuh mani idza kana iku ing dalam nalikane ana apa mani rabban iku teles, wa farquhu lan ngerik nggaruk mani idza kana iku ing dalam nalikane ana apa mani ya bisa iku garing. Walil a'immati lan iku tetap kedua pira-pira imam, aqwalun utawi pira-pira pendapat. Aqwalun utawi pira-pira pendapat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kang den tinutur. Wa hiya hale utawi aqwal zahaba berpendapat Abu Hanifah sinten Abu Hanifah. Wa ashabuhu lan pira-pira ashabi Abu Hanifah. Sahabati Abu Hanifah, pengikutnya Abu Hanifah. Wa Malikun lan Imam Malik, wa riwayatun lan siji riwayat an Ahmad dan saking Imam Ahmad annahu sa'tun mani najisun iku najis. Wastadallu lan no prendalil gawe dalil sapa kabeh sapa Abu Hanifah wa sahabu wa Malikun wa riwayatun an Ahmad ala dalika ngatasi mengkono-mengkono annahu najisun di riwayatil ghusli kalawan pira-pira riwayati atus. Yes. Wa hadithu wa hadithi Ammar lan hadisi Ammar indama tausil angin pastine basu sapa sira taubaka ing dototi sira minal ghaiti saking beol mengeluarkan kotoran atau apa lek bahasa Indonesia ni apa pup buang air besar wal baulilan ngoyo wal manilan mani wal damilan gete wal qailan apa muntah. Yes. Wa qasu lan ngias wis ngias sapa kabeh bu ing mani aidon hale maneh ala sairil fadlati ing atase sekarene pira-pira leluwehan al mustaqdzarati kang den wilang jijik atau menjijikkan
lindibatiha karena dadi menetapi al-fadlat al-mustaqdarah ila maqarin maring panggonan tetap wan hilaliha lan melaruti mencairnya al-fadlat al-mustaqdarah anil ghidai saking makanan wali annal ahdatha karena satune pira-pira hadas al-mujibata kang majibakan apa ahdath litaharati maring sesuci najisatun iku najis wal mani hale utawi mani minha iku saking najisah wali annaulan krono satune mani yajri iku lumaku apa mani majral bauli ing panggonan lumaku nguyu wa awalan nakwil malikun sinten Imam Malik hadis al-fard ing hadis sing ngerik iku mau dianahu iku lawan satuhune ngerik ma'a mukhalatatihi serta nyampurine ngerek al-ma'ain banyu wa hatu Aisyah ta utawi ngerike Sayyidatuna Aisyah lahu maring mani min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dotone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalau menawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yas'ur iku orang ngerasa sinten Rasulullah bihi kelawan tu Aisyah min thawbin Nabi auli anna maniyahu utawa krana satune manine Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirun iku perkara kang suci wa huwa hale utawi maniyahu minal khasaisi iku saking pira-pira kekhususane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guys, fikih hadis di sini ini membasuh mani itu jika maninya adalah basah masih berupa cairan. Kalau dikerik itu ketika maninya sudah mengering. Yes. Untuk urusan mani ini ada banyak pandangan, ada banyak pendapat di antara ulama itu. Ada yang mengatakan pandangannya bahwasannya mani itu najis. Siapa yang mengatakan itu? Adalah Abu Hanifah dan juga para pengikutnya, Imam Malik dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang mereka Dalil apa yang mereka pakai untuk mengatakan ini adalah najis? Hadis-hadis yang ada dalam riwayat bab al-ghusl, babnya mandi besar atau babnya membasuh. Yes. Dan juga hadisnya Ammar. Di situ innama tawsilu thawbaka minal ghaibi wal bauli wal mani wad dami wal qai. Sesungguhnya kamu itu akan membasuh bajumu dari al-ghaib, buang air besar, wal baul, kencing, wal mani dan mani, wad dam dan darah, wal qai dan muntah. Itu hadisnya Ammar yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah, para pengikutnya Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yes. Mereka juga mengkiaskan pada mani itu adalah fadlat-fadlat yang mustaqdar. Fadlat-fadlat al-mustaqdar ini kayak mani itu fadlat, kencing itu fadlat, sesuatu yang lebih. Nah, gitu loh. Ini kan kalau tubuh kita ini kan bukan fadlan. Kalau kuku itu kan masuk fadlan. Fadlan itu sesuatu yang lebih, yang dianggap menjijikkan. Itu juga dikiaskan pada hal itu. Kenapa? Lindibatiha ila muqarrin wa hilaliha ala al-ghidha. Karena dia sudah menetap pada tempat khusus dan sudah menjadi larutan dari makanan. Nah, kan seperti itu. Kayak kencing, itu kan larutan dari makanan dan tempatnya juga sudah menetap. Atau kotoran yang keluar dari tubuh kita, itu juga fadlah, karena punya tempat khusus dan sudah melarut, sudah terjadi pelarutan dari makanan, kan begitu. Nah, mani kan juga begitu. Nah, itu alasan mereka. Ada juga alasan lagi, karena hadas-hadas yang mewajibkan pada melakukan tahar, melakukan sesuci atau bersesuci, itu adalah sesuatu yang najis, dan mani termasuk sesuatu yang najis. Kemudian masih ada lagi alasannya. Alasannya juga karena mani itu keluarnya sama dengan tempat keluarnya kencing. Yes. Ini alasan-alasan yang mengatakan mani tadi dikatakan najis. Kalau Imam Malik punya penakwilan yang berbeda. Bagaimana Imam Malik terkait dengan hadis ketika Sayyidatuna Aisyah itu mengerik mani?
Nah, itu betul Sayyidatuna Aisyah itu ngerik mani, tapi waktu itu Sayyidatuna Aisyah itu mengerik maninya dicampuri dengan air. Itu katanya takwilannya Imam Malik. Kemudian terkait dengan Sayyidatuna Aisyah yang mengerik mani tadi dari bajunya Rasulullah, bisa jadi Rasulullah karena memang tidak tahu terkait dengan bagaimana Sayyidatuna Aisyah yang mengerik bajunya Rasulullah dari maninya. Atau mungkin maninya Rasulullah itu adalah mani yang suci, yang dibedakan daripada manusia umumnya. Itu termasuk kekhususannya Rasulullah SAW. Ini menurut pandangan yang mengatakan mani itu najis. Wa inda Abi Hanifah lan munggoi Imam Abi Hanifah. Yusalu dan basuh bil mai kelawan banyu ar-radbu apa mani kang teles. Wa yuhaddulan dan keri alia bisu apa mani kang garing minhu sangking mani amalan krono ngamalaken bil hadis ini kelawan hadis loro kama fi dzalikan na'li koyok mengkono koyok ing dalem kama koyok barang fi dzalikan na'li kang tetep ing dalem mengkono sandal minan najasati saking najis. Tapi menurut pandangannya Imam Abu Hanifah, dibasuhnya mani itu kalau maninya itu basah, masih mencair. Kalau sudah kering ya dikerik dengan mengamalkan dua hadis tadi, sebagaimana dalam urusannya sandal yang di situ ada najisnya. Wa madhabus Syafi'i utawi madhab Imam Syafi'i wa ashabul hadithi lan pira-pira pengikuti hadis atau wong kang anduweni hadis wa Ahmadulan Imam Ahmad bin Hanbal fi asahhir riwayataini ing dalam paling sahihne riwayate Imam Ahmad fi asahhir riwayataini ing dalam paling sahihne riwayat lorone hadis anhu saking Imam Ahmad annahu iku satune mani tahirun iku suci. Wastadallu lan gawin dalil sapa madhabus Syafi'i wa ashabul hadith wa Ahmad fi asahhir riwayataini anhu ala dzalika yang tasih mengkono tahir bi hadits Ibnu Abbasin kelawan hadise Abdullah bin Abbas qala dawu sapa Abdullah bin Abbas suila tentakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mani saking mani alladzi rupane mani yusi bukan mekenani opo almani opo alladzi at-tauba ing totot kolan jawab sinten Rasulullah innama huwa angin pastene utawi mani bimanzilatil muhad iku kelawan posisine ingus wal buzak lan ludah kerak wal busak lan ludah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah innama yakfika angin pastene nyukupi ka ing sira antam sahahu apa yen to ngusap sapa sira hu ing mani bikir qatin kelawan apa iku serban au idkhiratin au idkhiratin. Di sini ada yang ada idkhira utawa idkhira itu saya lihat ternyata adalah semacam tumbuh-tumbuhan idkhira. Tumbuh-tumbuhan idkhira itu kalau saya lihat di kamus itu adalah kayak serai begitu. Akhrajal ta'akan hu ing hadis Ad-Daruqutni sinten Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fatasbihuhu maka tawi nyerupaakene mani bil mukhati kelawan al mukhat utawa ingus wal buzakilan apa iku ludah dalilut taharati iku dalil kesuciane mani wal amru hale utawi perintah bil masih kelawan musab bil khirati kelawan serbet awil idkhirati kelawan awil adkhirati utawi adkhira bi izalati dani iku krana ngilangaken kotoran al mustakrahi kang ora den senengi baqauhu apa tetepe kotoran fi taubis sholati dan dodote salat. Kalau madhabnya Imam Syafi'i dan juga ashabul hadis dan juga Imam Ahmad dalam riwayat yang paling sahih dari riwayatnya Imam Ahmad tadi, kalau riwayat yang lain kan tadi mengatakan najis.
yang paling sahih dari riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal, mani itu suci. Dan mereka berargumen terkait dengan hukum sucinya mani itu dengan hadisnya Abdullah bin Abbas. Rasulullah pernah ditanya tentang mani yang di situ melekat pada baju. Lalu jawab oleh Rasulullah, posisi mani itu sama dengan ingus, sama dengan ludah. Kemudian katanya Rasulullah, cukup bagimu untuk diusap dengan khirqah atau idkhirah, dengan serbet, cukup. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Baihaqi. Penyerupaan mani dengan mukhar, dengan ingus, dengan air liur, itu menjadi bukti kalau mani ini suci. Kemudian perintahnya Rasulullah agar diusap dengan khirqah tadi atau dengan idkhirah tadi, itu untuk menghilangkan kotoran yang tidak disenangi saja. Untuk menghilangkan kotoran yang tidak disenangi jika melekat pada bajunya sholat. Artinya tidak kurang etis saja. Betul suci, masuk sampai sholat kalau mani ini kayak gini. Nah, kurang etis. Nah, begitu. Lah misalnya kamu mani melekat begitu, sholatmu sah apa enggak? Sah, karena ini suci, kan begitu. Betul lek sampean madhab Imam Malik atau madhab Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini sampean mau ikutin yang mana? Syafi'i. Karena dia memang namanya Imam Syafi'i. Paham ya? Rawil hadisi utawe iki iku perawine hadis Aisyah tu iku Sayyidatina Aisyah. Rawil hadisi utawe perawine hadis Aisyah tu iku Sayyidatina Aisyah bintu Abi Bakr iku putrina Abi Bakar As-Siddiq Al-Mubarra'at. Kang dan bebasakan binasil kitab kelawan nasi Al-Quran Al-Mubini kan pertelo ang jelas. Ummul mukminina rupane ibune pira-pira wong kang iman lam yatazawwaj ora ngerabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikram ing prawan sakliyane Sayyidatuna Aisyah Habibatul Mustafa iku rupane kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-faqihatu kang faqih. Rawat ngriwayataken sinten Sayyidatuna Aisyah al-faini ngrong wa mi'ataini lan 200 wa asyarata ahadis ya. Ini kok pakai hadisan di sini ya. 2210. Ya, kalau versi Nahwu kalau 10 itu harusnya 10 itu tamyiznya berbentuk jamak. Kok di sini pakai hadisan? Wallahu a'lam bishawab. Kita husnudzan saja. Jadi kalau diarabkan itu adalah al-fa'il ketika nasab, kemudian wa mi'atain, kemudian itu kita akan membaca nanti wa apa itu sama dengan salasa. Salasa itu nanti hitungannya antara yang dihitung dengan adatnya harus bentrok. Kalau hadis nanti menggunakan hadis, maka akan menggunakan wa asyrata ahadits. Begitu. Kanat ana sintan Sayyidatuna Aisyah tasumu iku poso ad-dhahra dalam setahun. Qala dawu Hisam bin Urwah sintan Hisam bin Urwah natab seto sintan Sayyidatuna Aisyah sanata sab'in ing dalam tahun 57 lan 50 wa dufinat lan dan penem sintan Aisyah bil baqi nan baqi. Terkait dengan perawi hadis di sini, perawinya adalah Sayyidatuna Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabatnya Rasulullah, juga termasuk beliau itu mertuanya Rasulullah karena beliau punya putri namanya Sayyidatuna Aisyah. Beliau itu dibebaskan dengan nas Al-Quran ketika ada cerita hadisul ifki, ada cerita bohong, ada cerita hoax yang menimpa kepada sosok beliau, baginda ibunda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW ini tidak menikahi
istri yang perawan kecuali beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini adalah kekasihnya Nabi Muhammad yang faqih. Beliau meriwayatkan sebanyak 2210 hadis. Beliau ini puasa dalam setahun. Kemudian katanya Hisam bin Urwah, beliau ini meninggalnya pada tahun 57 dan beliau dipendam di Baqi'.